Lestari. Perkenalkan, nama saya Carolina Gaudensia Swinto dengan NIM L1312308. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan edukasi kepada teman-teman seputar pemanfaatan pupuk organik. Mau tahu lebih lanjut? Simak video berikut. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang green practice atau transformasi daun kering menjadi pupuk organik, harta karun tersembunyi untuk kesuburan tanah. Sepanjang video ini kita akan membahas tentang penggunaan pupuk organik yang berasal dari daun kering. Sebelum itu, kita harus cari tahu nih, apa sih pupuk itu? Nah, pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Nah, teman-teman, ternyata pupuk masih dibedakan lagi nih dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor itu diantaranya faktor kandungan unsur hara, asal, dan bentuk. Untuk kandungan unsur hara, pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal yaitu pupuk yang hanya mengandung satu atau unsur hara tertentu, contohnya pupuk urea yang mengandung nitrogen. Dan yang kedua ada pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung beberapa unsur hara seperti pupuk NPK, pupuk NP, dan lain-lain yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor. Selanjutnya, pupuk berdasarkan asalnya atau bahannya. Nah, pupuk berdasarkan asal atau bahannya dibedakan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan alami seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk guano. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang terbuat dari bahan kimia seperti pupuk NPK, urea, TSP, dan pupuk ZA. Berdasarkan bentuknya, pupuk dibedakan menjadi pupuk padat dan cair. Pupuk padat memiliki bentuk yang padat seperti tablet, briket, dan pupuk granul. Sedangkan pupuk cair memiliki bentuk yang cair, dibuat dengan menambahkan air pada bahan pupuk. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas nih pupuk berdasarkan bahannya, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk organik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik seperti bahan tumbuhan, hewan atau limbah, dan yang lain-lain. Pupuk organik lebih ramah lingkungan dan hampir tidak memiliki efek samping. Namun proses penguraiannya yang lama membuat petani kurang menggunakannya. Selanjutnya ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat di pabrik secara kimia. Prosesnya yang mudah terlarut dan cepat diserap tanaman membuat para petani cenderung lebih memilih menggunakan pupuk anorganik. Tapi efek samping yang diberikan sangat besar loh, apalagi bagi tanah, hewan, bahkan manusia. Walaupun pupuk organik susah atau lama diurai dan banyak petani yang jarang menggunakannya, namun pupuk organik justru lebih ramah lingkungan loh teman-teman. Nah, beberapa kelebihan pupuk organik diantaranya: yang pertama, penggunaan pupuk organik jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Teman-teman, pupuk organik ini hampir tidak memiliki efek samping loh, sehingga jika digunakan dalam jangka panjang tidak memberikan efek yang membahayakan bagi lingkungan. Justru, penggunaan pupuk organik jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas dan unsur hara dalam tanah. Yang kedua, pupuk organik lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran maupun efek samping berbahaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pupuk organik hampir tidak memiliki efek samping. Lebih ramah lingkungan karena pupuk organik berasal dari bahan-bahan di sekitar kita, seperti sisa makanan, sampah-sampah daun, ranting, dan lain-lain. Yang terakhir, lebih murah dan mudah didapatkan.
Nah, penggunaan pupuk organik tadi sudah kita bahas nih. Banyak sekali kelebihan dari pupuk organik. Bahkan pupuk organik tidak memberikan efek samping loh. Ternyata pupuk anorganik walaupun lebih cepat punya efek samping teman-teman. Adapun beberapa efek samping pupuk anorganik, yang pertama, meningkatkan keasaman tanah dan membuat tanah mengeras, sehingga mikroorganisme di dalamnya akan mati dan tidak bisa atau tidak dapat digunakan untuk menanam. Teman-teman, pupuk anorganik berasal dari bahan-bahan kimia yang diproses melalui proses kimia atau pabrik. Nah, bahan kimia yang digunakan memiliki sifat asam, sehingga apabila digunakan dalam waktu yang panjang, akan meningkatkan keasaman tanah, sehingga tanah tidak lagi bisa digunakan untuk menanam tanaman. Dan juga mikroorganisme seperti cacing dan lain-lain yang ada di dalam tanah akan mati karena tanah tidak lagi prima atau tidak lagi baik untuk digunakan sebagai lingkungan hidup mereka. Yang kedua, pencemaran air dan tanah. Yang terakhir, dalam jangka panjang memberikan paparan yang lebih serius bagi konsumen, dalam hal ini manusia, seperti gagal ginjal, keracunan, bahkan kanker. Nah, setelah kita mengetahui efek samping serta kelebihan dari pupuk organik dan anorganik, sekarang kita masuk pada cara pembuatan pupuk organik. Alat bahan yang harus disiapkan yang pertama adalah nasi sisa, daun kering atau sisa buah dan sayur, air, karung atau galon bekas, tali rafia, dan tanah. Proses pembuatan pupuk organik dari daun kering. Yang pertama, kumpulkan daun kering dan sisa-sisa sayur atau buah yang tidak terpakai, lalu potong atau bagi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, siapkan tanah humus lalu dicampurkan dengan dedaunan kering ataupun dengan sisa-sisa sayuran dan buah dengan perbandingan 1:3 atau 2:3. Selanjutnya, ambil nasi sisa lalu campurkan dengan air secukupnya. Setelah dicampurkan, masukkan atau aduk rata nasi yang telah diberikan air tadi dengan pupuk yang telah kita buat. Perbandingan nasi dan pupuk adalah 1:2 atau 1:3. Yang kelima, masukkan campuran pupuk ke dalam karung lalu ikat bagian atasnya dengan tali rafia. Dan yang terakhir, pupuk telah siap untuk difermentasi. Lama fermentasi bergantung pada kecepatan mikroorganisme dan bahan yang digunakan. Manfaat pupuk organik. Pupuk organik lebih ramah lingkungan, serta dapat menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Pupuk organik mengurangi jumlah limbah makanan dan daun kering, serta mencegah pencemaran lingkungan yang membahayakan makhluk hidup. Nah, teman-teman, sekian video pembahasan kita mengenai pupuk organik dan pupuk anorganik, serta bagaimana cara menggunakan bahan-bahan organik di sekitar kita menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan.